Bismillahirrahmanirrahim. Perang Fijar. Bareng Gusti Nabi umur 20 tahun ana peperangan kang diarani Perang Fijar. Yaiku peperangan bangsa Quraisy lan bangsa Qais. Ing peperangan iku Gusti Nabi melu dadi prajurite kaum bangsa Quraisy. Wiwit iku Gusti Nabi banget kotorone kendel lan gagah. Peperangan iku ora ana sing kalah lan ora ana sing menang. Akhirnya damai. Di sini ketika terjadi perang Fijar, di Tarikh Nabi ini dituliskan bareng Gusti Nabi umur 20 tahun ana peperangan kang diarani Perang Fijar. Di dalam peperangan Fijar itu terjadi, di sini kan dituliskan umur Nabi Muhammad adalah umur 20 tahun. Ada pendapat, para ulama juga berpendapat, ada yang mengatakan ketika terjadi perang Fijar umur Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 15, tapi ada pula yang mengatakan umur 20 tahun. Namun pada akhirnya para ulama bersepakat bahwa terjadinya perang Fijar itu Nabi Muhammad umur 20 tahun. Namun ada catatan bahwa perang Fijar itu terjadi 4 kali, 4 tahap. Nanti saya akan jelaskan. Dan di Tarikh Nabi ini juga diceritakan bahwa ing peperangan iku Gusti Nabi melu dadi prajurit kaum bangsa Quraisy. Nah, di sini bahwa Nabi Muhammad, peran dari Nabi Muhammad adalah sebagai prajurit dari kaum Quraisy. Maka demikian di sini prajurit di sini ada yang menceritakan bahwa peran Nabi Muhammad pada waktu itu hanya untuk mengumpulkan senjata di dalam peperangan itu. Yang mengumpulkan adalah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad masih muda maksud saya. Itu tugas beliau adalah mengumpulkan semua senjata-senjata dari kaum Quraisy. Setelah dikumpulkan, senjata-senjata itu diberikan kepada paman-pamannya yang ada di perangan itu. Yang jelas di sini paman-paman mereka kaum Quraisy. Dari mengumpulkan senjata baik itu panah, tombak, akhirnya Nabi Muhammad mau tidak mau harus belajar tentang bagaimana cara memanah yang baik, bagaimana cara memegang tombak. Itu dipelajari juga oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Dari pengalaman-pengalaman itu, maka Nabi Muhammad dalam hal peperangan semenjak ikut perang Fijar itu, Nabi Muhammad sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Apalagi dalam waktu itu Nabi Muhammad masih muda. Orang yang punya pengalaman tentu dia akan tahu dan paham bagaimana melakukan tindakan, bagaimana mengatur strategi untuk lolos dan bisa menang. Yang di sini saya kembali ke perang Fijar.
Perang Fijar ini disebabkan ya, sebenarnya adalah suatu persaingan untuk menguasai rute perdagangan dari kaum Quraisy dengan kabilah yang lain, terutama di Najd. Ini adalah suatu kota, rute perdagangan yang diperebutkan. Dan kenapa perang ini dinamakan Perang Fijar? Karena perang ini terjadi di bulan suci di kaum Quraisy, bulan yang diharamkan. Perang ini terjadi di bulan yang diharamkan sebenarnya. Makanya dinamakan Perang Fijar, yang artinya bisa durhaka. Tadi saya jelaskan bahwa Perang Fijar ini terjadi 4 tahap, 4 babak ya. Pertama adalah Perang Fijar Ar-Rajul. Perang Fijar ini antara Bani Kinanah dan Bani Ailan. Ini perang yang panjang, karena perang ini waktunya 4 tahun. Tapi dalam 4 tahun ini tidak berjalan terus menerus. Perang Fijar ini juga adalah sebenarnya perang kecil, karena perebutan rut perdagangan. Kemudian yang kedua adalah Perang Fijar Al-Khat. Perang ini terjadi antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah. Kemudian yang ketiga adalah Perang Fijar Al-Mar'ah. Perang ini dilakukan oleh kaum Bani Kinanah dan Bani Nadar. Selanjutnya Perang Fijar yang keempat adalah Perang Fijar Al-Bar. Perang ini dilakukan antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah yang berhadapan dengan Bani Ailan. Dan sejarah literatur mengatakan bahwa yang diikuti oleh Nabi ini adalah Perang Fijar yang terakhir, karena perang ini adalah Perang Fijar yang paling besar. Dari sekian peperangan, 4 babak peperangan ini, para hadirin, namun endingnya dalam peperangan Fijar ini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, dalam arti draw. Mungkin hari ini Bani Quraisy menang, besok Bani Kinanah yang menang, begitu. Mungkin hari ini Bani Kinanah bisa menang, besoknya Bani Kinanah kalah. Begitu terus terjadi. Itulah peperangan Fijar yang ujung-ujungnya ya, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Cuma dalam hal ini ada suatu pelajaran dalam Perang Fijar, bahwa yang namanya keberanian untuk melangkah ini sudah ada pada diri Nabi Muhammad yang masih muda. Beliau masih muda, sudah berani, sudah gagah, sudah berani untuk mengambil keputusan. Dan juga Nabi Muhammad banyak pengalaman di Perang Fijar tersebut. Paling tidak beliau mengetahui strategi tempur, mengetahui kelemahan lawan, mengetahui strategi bergerilya
berbincang nanti kita lanjut dalam perjanjian Hilful Futul. Untuk itu saya akhiri dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.